Pemain timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, melempar candaan ke rekannya di skuad Garuda. JIZS dan Struijk kali ini jadi korban kejahilan candaan Ragnar. Walaupun sedang tidak saling bertemu, Ragnar sukses membuat pecinta bola ketawa ngakak. Sekadar diketahui, Ragnar Oratmangun dan JIZS pernah membela klub yang sama, yakni Go Ahead Eagles. Setelah tidak satu tim hampir 2 tahun lamanya, JIZS dan Ragnar Oratmangun dipersatukan kembali di timnas Indonesia. Kehadiran keduanya terbukti sukses mendongkrak performa timnas Indonesia. Karena hubungan yang sangat dekat inilah, Ragnar Oratmangun berani bercanda ingin mengajak JIZS memeluk agama Islam. Pada sebelumnya, Yusa Nugraha sempat mendapat kesempatan mewawancarai JIZS. Dalam wawancara tersebut, JIZS sempat mengatakan kata insya Allah. Disinyalir, kata insya Allah muncul karena JIZS sering bergaul dengan Ragnar Oratmangun yang mendapat julukan Wak Haji di Indonesia. Candaan ini muncul saat Yusa Nugraha bertanya kepada Ragnar Oratmangun soal agama JIZS. Di interview kemarin Jay bilang insya Allah. Terus banyak yang bertanya apakah Jay Muslim, tanya Yusa Nugraha. Iya, kamu coba tanya Jay. Setahu saya dia bukan Muslim. Tapi saya akan berusaha supaya dia jadi Muslim, kata Ragnar Oratmangun sambil tertawa. Yang kedua yakni Rafael Struijk. Kejahilan ini terjadi saat Rafael Struijk membobol gawang Korea Selatan U23 di Piala Asia U23. Pemain asal ADO Den Haag di Liga Belanda itu melakukannya pada menit ke-15 lewat tendangan melengkung dari luar kotak penalti dan menit ke-45. Laga yang penuh drama ini membuat Ragnar bahagia sampai-sampai merosting Rafael Struijk. Ragnar Oratmangun memosting foto selfie masa kecil Rafael Struijk yang menggunakan kacamata. Bukan hanya itu, ia juga menuliskan, "Mood," tulis Ragnar Oratmangun menandai akun Instagram Rafael Struijk. Ragnar Oratmangun dan kolega diharapkan kembali kehadirannya saat timnas Indonesia melakoni 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menjamu Irak, tanggal 6 Juni tahun 2024, dan Filipina, tanggal 11 Juni tahun 2024. Sintayong memuji sikap salah satu pemainnya di timnas U23 Indonesia, yakni Nathan Joaon. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut kini tengah kebanjiran penggemar di tanah air. Hal itu tak lepas dari permainannya yang apik di lapangan dan paras menawannya. Pamor itu didapat Nathan saat membela timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 lalu. Nathan sejatinya berposisi sebagai bek kiri. Akan tetapi, Sintayong menyulapnya menjadi gelandang bertahan yang tangguh dan apik saat menyerang. Di lain sisi, ada satu sikap yang ditunjukkan Nathan yang sukses membuat para penggemar sumringah. Ia terkenal sebagai pemain yang suka ngomel-ngomel atau menegur para pemain lainnya kala bertanding. 2 nama penggawa Garuda muda, yakni Witan Sulaiman dan Hoki Caraka, sudah menjadi korban betapa garangnya pemain berusia 22 tahun tersebut. Sikap itu nyatanya mendapat pujian dari Sintayong selaku pelatih kepala. Pelatih asal Korea Selatan itu terkesima dengan sikap pemain asal klub SC Heerenveen tersebut. Menurutnya, para pemain harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Nathan saat di lapangan. Untuk Nathan, hal seperti itu harus dipelajari oleh pemain kita, kata Sintayong. Sintayong mengatakan bahwa pemain lain seperti terlalu takut untuk menegur rekan setimnya. Namun, hal itu tidak boleh terjadi lagi saat laga berlangsung. Pasalnya, para pemain seperti terlihat kurang komunikasi. Seperti ada budaya tidak saling menyalahkan di lapangan untuk pemain Indonesia, artinya tidak ada komunikasi. Memang paling penting bicara taktik, tetapi pemain lokal kita terlalu diam, jelasnya. Oleh sebab itu, Sin meminta para pemain mulai belajar berani menegur rekan setim. Sikap tersebut harus dipertahankan para pemain di setiap laga yang mereka jalani. Jadi saya lihat kelakuan Nathan sangat baik, itu pun malah yang saya minta ke pemain semua. Tetapi pemain kita masih banyak yang malu dan merasa salah ketika memberi teguran ke pemain.
Komunikasi harusnya sangat baik dan itu yang harus dilakukan terus, pungkasnya. Pemain timnas Indonesia Ragnar Oratmangun berbicara belak-belakan soal Ole Romeni dalam wawancara dengan Yusa Nugara. Ole Romeni diisukan bakal menjadi pemain yang akan dinaturalisasi berikutnya. Ia merupakan pemain FC Utrecht yang berposisi sebagai striker. Sebelumnya, pemain 23 tahun itu memperkuat FC Emmen dan NEC Nijmegen. Rupanya Ole Romeni berteman dengan Ragnar Oratmangun. Ragnar mengaku bahwa Ole Romeni bercerita kepadanya tengah memikirkan dengan baik soal proses naturalisasi. Dia cerita ke aku kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik, kata Ragnar Oratmangun. Dia bilang juga senang sekali melihat banyak support dari orang-orang. Ini hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya dan dia bilang kalau udah memilih dia akan kasih tahu aku, ujarnya. Lebih lanjut Ragnar bercerita bahwa ia memberikan masukan kepada Ole Romeni. Akan tetapi ia menyerahkan keputusan kepada Ole Romeni meski berharap sang pemain bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Tentunya aku juga selalu kasih masukan ke dia, kata Ragnar Oratmangun. Tentunya pada akhirnya pilihan ada di dia dan aku juga nggak mau memaksa dia. Tentunya aku sering cerita ke dia tentang gimana di timnas Indonesia dan kita ingin dia gabung juga karena dia pemain yang hebat, ujarnya. Ole Romeni disebut-sebut memiliki keturunan Indonesia dari garis sang ibu. Ia sebelumnya sudah memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Bersama FC Utrecht, Ole Romeni mencatatkan 13 laga dengan 466 menit bermain di Eredivisie musim 2023-2024. Ia mencetak 1 gol dari total 13 pertandingan tersebut.